Gunung Nago di Pawalimo, nampak nandari Kampus Sunan, tolong jawe salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita nak berjawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin yang baik hati, dimanapun Anda berada hari ini narasumber kita adalah seseorang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di zaman beliau inilah Asmaul Husna dan juga orang memakai hijab. Sampai hari ini semua ibu-ibu, ya mulai dari remaja, anak sekolah sampai dengan mak-mak itu pakai hijab. Dan tentunya berkat beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Andos Haji Yusman Kasim MM, Wakil Wali Kota Padang periode 2004-2009. Iya Pak? Ya, selamat siang Pak. Selamat siang juga. Iya. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya bisa duduk di sebelah Wakil Wali Kota Padang 2004-2029 Pak Yusman Kasim. 2009. Dan tentunya para pemirsa dan warga Kota Padang rindu dengan beliau. Dan ada yang bertanya ke saya, Pak Yusman kemana sekarang? Sekarang ada di samping saya. Dan perlu kita sampaikan Bapak Ibu, Pak Yusman ini Wakil Wali Kota Padang, yaitu dipilih sewaktu itu melalui pemilihan oleh DPRD Kota Padang ya Pak ya. Betul. Nah, dan barangkali juga kepala daerah yang memiliki wakil pertama, mungkin pertama di dunia, yaitu zaman beliau, zaman Pak Yusman Kasim. Iya Pak? Iya betul. Zaman Pak Yusman. Dan hari ini beliau adalah Ketua PWRI Kota Padang. Artinya para pensiunan baik ASN, BUMD, BUMN, nah itu di bawah Bapak. Dan kalau ingin ketemu Pak Yusman Kasim, sering-sering jalan pagi di Pantai Padang. Ya, iya Pak? Betul. Bisa rutin, ketemu beliau. Rutin. Ya. Dan kita melihat bahwa kelihatannya nih Pak, Kota Padang ini butuh pemimpin, yaitu seperti pasangan Fauzi Bahar dan Yusman Kasim, yang sampai akhir jabatannya mesra. Dan program-program yang dibuat hari ini terpakai. Ini yang dibutuhkan. Jadi begini Pak, hari ini kita berbagai persoalan terjadi di Sumatera Barat Pak. Mungkin Bapak sudah melihat dan mengikuti bahwa hari ini Kota Padang atau Sumatera Barat itu serba darurat. Darurat narkoba. Kita nomor 6 Pak. Wah, nomor 6 sekarang. Ya, nomor 6. Kemudian darurat LGBT Pak. Nomor 5 lagi Pak. Masalah. Kemudian kita juga darurat korupsi. Tingkat korupsi hari ini luar biasa. Zaman Bapak juga ada korupsi Pak? Ada, tapi itu kan tidak semasif hari ini. Kemudian darurat proyek mangkrak. Proyek mangkrak semuanya tidak berjalan. Proyek-proyek besar nih Pak. Kemudian juga Kota Padang itu darurat maksiat Pak. Kemudian kita darurat bencana. Artinya dari kacamata Bapak, barangkali Bapak juga bisa memberi kepada masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat, seperti apa sosok kepemimpinan ke depan, yang dimana hari ini kan kita sebentar lagi mau pilgub nih. Betul. Mau pilgub 2024, di mana hari ini head to head Pak. Ada 2 pasang, 01, 02. Mahyildi OTW. Mahyildi dan OTW. Barangkali ini perlu juga pandangan Bapak. Seperti apa kepemimpinan Kota Padang, khususnya untuk gubernur, yang bisa menjawab tantangan ini Pak. Ini tantangan ini luar biasa Pak. Silakan Pak Yusman. Nah, terima kasih Pak Pimpin. Iya Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Iya. Memang tadi kita ketemu di tepi pantai. Lagi olahraga. Iya. Pak Pimpin minta waktu sebentar. Iya. Ya, nggak apa-apa. Namanya kita berteman sudah lama. Iya. Ya, boleh katakan kakak dan adik. Iya. Ya, abang dan adik. Abang dan adik. Ya, kita siapkan waktunya. Terima kasih atas kunjungannya. Jadi bicara kita masalah Kota Padang, masalah Sumatera Barat,
memang tadi sudah sampaikan sepintas, memang Kota Padang ini sekarang sesuai dengan hasil survei dan kita baca di mass media, memang tingkat kenakalan remaja atau tingkat pemakai narkoba, ya, pemakai apa namanya lagi itu, yang sering keluar malam, ya, LGBT, ya, ada itu meningkat sekali. Meningkat, Pak. Bahkan nomor 5, nomor 6 di nomor 5 dan di nomor Indonesia. Iya, nomor 6. Kan luar biasa. Hebat, hebat mana. Ini perlu kita tangani secara bersama-sama. Iya. Mulai dari pemimpin sampai kepada masyarakat, sampai kepada lingkungan kecamatan, kelurahan. Nah, ini kerjanya untuk ke depan kan cukup berat. Berat. Malu kita. Iya. Kota Padang, Minangkabau, LGBT-nya begitu banyak, ya. Pemakai narkobanya banyak, peredaran narkobanya juga cukup tinggi. Iya. Nah, ini perlu kita. Sebetulnya semuanya itu kita lihat nggak terlalu susah sebetulnya. Kalau mulai dari pucuk pimpinan sampai ke bawahnya itu betul-betul komit, betul-betul serius menanganinya. Sebab kita contohkanlah narkoba ini. Narkoba ini kan bisa kita pantau terus. Iya. Sebab kita punya aparat kepolisian. Iya. Di lingkungan kita juga ada di lingkungan juga ada tim-tim keamanannya. Cuma sekarang ini kan memang itu kadang-kadang yang susahnya kita. Kenapa? Yang mempunyai tugas yang untuk memberantas ini kadang-kadang lengah. Atau kata-kata orang, ya kalau serius pasti tertangkap sih sebetulnya. Iya. Tapi karena tidak serius tentu macam-macam lah penafsiran orang. Iya. Ya, seperti kemarin ini tahun berapa tuh Kapolda kita? Iya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Kapolda betul tuh. Iya. Yang terlibat dengan penjualan narkoba. Iya. Hasil barang sitaan dijual. Nah, ini kan luar biasa. Iya. Tungkena berapa? Dan ini memang perlu kita atasi secara bersama. Maka kepemimpin yang ke depan itu, baik Padang maupun Sumatera Barat, tentu orang-orang yang betul-betul konsekuen, fokus dia di samping memajukan daerah ini, memajukan ekonomi, memajukan pembangunan, memajukan keamanan, termasuklah pemberantasan narkoba dan LGBT dan segala macamnya ini, ya, ini perlu kita pilih pemimpin yang betul-betul komit dengan itu, ya. Untuk itu memang sekarang kan tadi disampaikan Padang memilih calon pemimpin juga, ada 3 pasang. Tentu kita lihat track recordnya masing-masing. Betul. Bagaimana visi misinya masing-masing. Siapa yang harus didukung oleh masyarakat, oleh rakyat banyak. Sehingga Kota Padang ini bisa berkembang maju, ya, masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya daerahnya bisa maju dengan pesat di segala bidang. Ini yang perlu kita pimpin, siapa yang bisa. Bagaimana dia betul-betul membangun itu dengan hati nuraninya. Ya, bukan membangun untuk mencari kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini yang penting sekali. Kalau sudah untuk kepentingan pribadi dan kelompok, ya apapun yang terjadi yang penting ada yang didapatnya untuk pribadi dan kelompoknya. Ini harus kita tinggal. So, kepala daerah ini kan sudah dilengkapi semuanya. Hidupnya sudah ditanggung oleh negara. Sandang, pangan, dan segala macam fasilitas sudah ada. Untuk apa aja kita kerja untuk nggak maksimal. Kerja bagaimana kita harus mendapatkan pemasukan yang banyak, nggak perlu lagi. Ya, hidup ini sementara untuk apa? Ditumpuk kekayaan beribu-ribu triliun, beribu-ribu miliar atau triliun, beratus-ratus miliar, itu apa? Ya, hidup sementara. Ya, kita sudah oleh negara, majukan daerah kita ini lagi. Ini yang penting ke depannya bagi kita untuk memilih kepala daerah ini, baik Padang maupun Sumatera Barat. Padang ada tiga pasang. Ya, kan bisa kita lihat track recordnya. Apa yang telah dikerjakan, apa yang harus dikerjakan untuk ke depannya, untuk memajukan. Kita kan sedih sekarang. Ya, lapang kerja betul-betul
susah. Iya, saat ini Pak, Kota Padang, Sumatera Barat nomor 1 Pak, tingkat pengangguran se-Sumatera. Masya Allah. Kan, nomor 1. Coba bayangkan. Iya. Dengan banyaknya tingkat pengangguran, iya, itu banyak efeknya. Turunannya banyak. Banyak, makanya kenakalan remaja, tawuran, pencurian, perampokan, pembunuhan akan terjadi. Gimana orang nggak bisa hidup? Kerja nggak bisa, dia butuh hidup. Lapangan dikerjakannya apa? Terbatas. Lapangan kerja terbatas. Ini yang perlu. Jadi ditingkatkanlah ekonomi. Misal daerah kita Padang, Sumatera Barat, salah satu yang bisa kita jual itu apa misalnya? Pariwisata misalnya. Ya tingkatkan pariwisata ini yang bisa mempunyai nilai jual. Kalau pariwisata banyak sini, orang akan berkunjung, ekonomi rakyat itu akan bangkit. Ya, masyarakat akan berlomba-lomba membuat apa yang bisa dijualnya untuk turis-turis yang datang, baik turis lokal, turis dari mancanegara atau turis dari daerah-daerah lain, kan besar. Itu perlu, itu akan bangkit ekonomi. Itu salah satu ekonomi. Masalah kenakalan remaja kita mulai dari orang tua. Itu bagaimana mengawasi anaknya. Anaknya ini kadang-kadang dia pulang pagi tidak tahu dia. Nggak tahu orang tuanya. Nggak tahu orang tuanya. Jadi pengawasan ini yang perlu kita tingkatkan. Ya, kita harus online dengan anak-anak kita nih. Dia belajar dari jam pagi sampai jam berapa. Pulang belajarnya gimana? Kita kan apalagi alat komunikasi seperti WA sudah canggih kan? Bisa canggih di mana. Nah, tapi kalau dibebaskan susah. Kita orang harus terbuka. Anak dengan orang tua itu harus terbuka terus. Nah, insyaallah kenakalan remaja itu akan terhindar. Zaman Bapak dulu ada tawuran pelajar nggak? Zaman saya dulu, saya rasa kalaupun ada, tapi sangat kecil. Sangat kecil. Ya. Kalau sekarang kan kalau bisa saling bunuh-membunuh. Hari ini namanya Kota Padang, Sumatera Barat, darurat tawuran. Nah, itu coba bayangkan. Tawuran itu kenapa? Ya, karena pengawasan orang tua. Satu lagi dia mungkin sudah menamakan pendidikannya, mungkin saat taruh aja lah SMA, SMK, melanjutkan nggak sudah bisa lagi, kemampuan orang tuanya susah, lapangan kerja nggak ada, tentu bisa kenakalan remaja aja. Ini yang perlu dilihat oleh calon-calon pemimpin yang akan memimpin baik Kota Padang maupun Sumatera Barat. Jangan hanya melihat di luarnya aja, padahal di dalam itu luar biasa apa yang sampaikan tadi. Betul. Ini yang penting sekali. Jadi kita bagaimanapun, marilah kita masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat, dari calon-calon pemimpin yang baik di Padang maupun Sumatera Barat, ini kita pilih yang betul-betul akan memajukan Kota Padang dan memajukan Sumatera Barat. Betul Pak. Jadi gini Pak, bulan November besok itu akan ada pemilihan gubernur kan, head to head ya. Kira-kira menurut Bapak dari dua pasang calon gubernur ini yang paling cocok untuk apa-apa yang saya sampaikan dari awal tadi Pak, yang serba darurat tadi, kira-kira sosok siapa yang cocok untuk melanjutkan estafet ini? Karena kita juga melihat 15 tahun partai penguasa berkuasa itu nyaris Sumatera Barat tidak ada apa-apanya. Artinya tidak ada perkembangan. Sumatera Barat kecil orang awak lepak mode-mode itu ya nyok. Kira-kira Pak, siapa yang cocok menurut kacamata Bapak? Ya bicara untuk calon pemimpin Sumbar yang datang, ada dua pasang ya. Ada dua pasang. Satu Mayedi Pasko. Mayedi, ya, gubernur yang lama. Incumbent. Satu lagi ada OTW Pak Epi Asda. Epi Asda dan Ekos Albar. 2 EA. 2 EA. Iya. Jadi kedua-duanya tentu ada kekurangan dan kelebihan. Ya. Kalau kita bicara dengan gubernur lama yang penguasanya mulai dari partai PKS ya. Sebelumnya 10 tahun PKS juga. Tambah sekarang 5 tahun PKS. PKS juga. 15 tahun. Kita lihat memang ini jujur aja ya. Saya mengatakan yang kalau iya, kalau enggak. Memang kita lihat Sumbar ini 5 tahun ini boleh dikatakan jalan di tempat. Berarti nggak ada yang betul-betul menonjol pembangunannya di bidang apapun. Kalau nggak ada pembangunan di bidang apapun, tentu ya masyarakat ini bisa jadi pengangguran anak-anak remaja kita. Ya. Nah, kita lihat
daerah-daerah lain di Indonesia seperti jalan tol aja lah. Sudah berapa tahun orang mulai jalan tol, di Sumbar pun belum ada tercipta. Ya, mau dilaksanakan Sumbar kayaknya Riau aja. Yeah. Sampai sekarang masih terhalang-halang juga. Masa sebagai seorang kepala daerah untuk ini aja nggak bisa? Di mana? Permasalahannya apa? Masalah tanah. Ya, apa permasalahannya? Kalau ganti rugi, ya ganti rugi lah. Iya, anggarannya kan ada. Kalau kita diam aja, menyerah kepada takdir aja, tentu nggak akan bisa bangun. Ini yang perlu. Peluang kita di Sumatera Barat cukup banyak. Seperti saya sampaikan tadi, salah satu yang bisa kita jual itu adalah pariwisata. Iya. Tapi tidak dikemas sehingga mempunyai nilai jual yang hebat. Ya. Satu-satunya industri yang kita banggakan Indarum, Semen Padang. semen Padang. Iya. Sekarang kan udah lepas Semen Padang. semen Indonesia. Enggak, itu zamannya Pak Iwan Prasetyo lepasnya itu. Semen Padang nggak punya kita lagi, Pak. Ya karena sudah dilepas. Iya. Diambil oleh semen Indonesia. Apa yang mau dibangun dibanggakan lagi di lagi, sini, kan? tapi segala macamnya semen Indonesia yang menentukan. Ya nggak ada yang kita banggakan lagi. Iya, iya. Kenapa bisa dia lepas untuk jadi semen Indonesia? Kalau nggak lepas, ditandatangani, disetujui oleh gubernur, kan nggak akan lepas-lepas itu. Artinya, itu, saya sebagai warga Padang, Sumatera Barat, ya termasuk ikut sedih. Kenapa semen Padang yang kita banggakan itu bisa dilepas oleh pimpinan daerah kita? Kan tanda tangan gubernur itu. Iya, iya, iya. Tanda tangan Nenek Mama. Iya. Andaikan Pak, kalau Bapak saat itu jadi gubernur, ya. Misalnya ini, apakah dia ada tawarkan semen Padang dilepas atau tidak? Oh, pasti tidak lah. Iya. Satu-satunya yang kita banggakan. Iya. Untuk meningkatkan ekonomi kita. Ya, sekarang Bapak bisa tanya kepada karyawan semen Padang. Nggak bangga dia jadi karyawan semen Padang sekarang lagi? Iya, betul Pak. Susah dia. Iya. Kalau dulu bangga dia. Oh, dulu sehat ya? Oh, sehat. Iya. Ya. Kalau cerminan turang semen Padang tuh Pak. Semen Padang. Nah, sekarang yang ngatur tuh semen Indonesia semua. Iya, pusat semuanya kan. Ya. Cetak semen sini, mereknya bisa tukar-tukar ini. Bisa semen Padang, bisa semen Garuda, bisa semen segala macam, bisa 4 nama. Iya, iya. Tanah yang dipakai kan tanah ulayat. Tanah wilayah. Iya. Ya. Tapi hasilnya dibawa ke pusat hari ini Pak. Iya. Jadi kita kembali ke pariwisata. Iya. Seluruh daerah di Sumbar ini mempunyai nilai jual untuk pariwisata. Tapi kenapa tidak dibangun dengan maksimal? Ini yang perlu kita selesaikan. Gubernur ke depan ini perlu kita. Jadi saya lihat memang Mehdi Iwan Prasetyo dengan Mehdi ini memang ya kita lihat gagal ya. Ya, jalan tempat. Jalan di tempat. Ya, kita lihat pula ke calon yang kedua. OTW. Ya, Epi Ardiasda dan Ekos Albar. Ekos Albar. Sahabat saya, teman saya juga tuh. Mehdi juga teman saya juga. Kalau orang mengatakan kan orang ini kan suka keras dan segala macam. Iya. Sebetulnya pemimpinnya harus keras. Iya. Orang keras itu benar dia itu. Kalau ada orang makin salah, dia keras, dia apa istilah dia itu? Kalau pendutu dengan Prabowo. Iya. Kenapa dia Prabowo? Iya. Prabowo itu karena ada dari institusi ataupun pelaksana pemerintahan itu ataupun yang terlibat dalam pembangunan itu ada kerjanya yang nggak benar, yang nggak cocok. Nah, tentu ya sebagai orang muda tentu ya begitu dia menyampaikan. Tapi semangat juangnya dan keinginannya untuk membangun itu cukup bagus. Iya. Orang mengatakan di Solo nggak ada yang dikerjakan, dikerjakan untuk dia aja. Untung dia mau. Pribadinya mengajarkan, ada juga yang mau. Sebab menarik investor itu kan tidak segampang itu. Wah, itu susah, ya. Pak. Apalagi daripada nggak ada. Ya. Selama ini kepala daerahnya nggak ada yang bangun. Ini sampai kepada mana tuh kampungnya? Cinaki itu dia bangun. Coba yang berani dia membangun itu. Kalau kita lihat dulu Solo di zamannya wali kota Bupati yang Bupati sebelumnya nyaris tidak ada apa-apa. Hanya sebatas rutinitas saja. Sekarang saya ke Badan di atas bawah, bawa teman-teman tuh dari komunitas olahraga ini ramai-ramai kan, nginap sana, wah ramai, bagus, ekonomi orang hidup,
Ya, kan ada pembangunan. Orang sudah melirik sana. Mahal dia hotel sana daripada di Kota Padang. Ya, 1,3, 1,7 per kamar. Kan mahal tuh. Iya. Nah, bisa kita nginap sana tuh. Komunitas olahraga nih. Olahraga kita sana PP lah, biasa aja lah. Berarti terjawab sudah tuh Pak, yang dibilang orang bahwa semasa Pak Epiarda jadi bupati, bahwa di Kota Solo tidak ada apa-apanya katanya. Kabupaten Solo tidak ada apa-apa yang dibangun katanya. Kan Bapak jelaskan tadi. Ya sudah dibangunnya. Kawasan wisata sudah dibangun. Berubah ya dia kan? Berubah. Siapa yang membangun ya bagus lah. Tentu sebagai dia kepala daerah, siapa yang bangun, tidak ada yang dia sendiri bangun, boleh. Tapi yang lain kan banyak juga yang bangun. Bukan nggak ada. Sudah mahal juga tanah-tanah itu sana. Oh sudah naik ya? Udah naik juga. Kan bagus itu namanya. Jadi ada keinginannya itu. Itu. Yang membangun tuh EPRD ya? Jadi ada. Gamawan juga banyak. Zaman Gamawan yang berubah ya Pak? Ya berubah. Zaman Gamawan ada banyak juga kotek-kotek hotel-hotel yang dibangunnya untuk kawasan wisata. Dan pengusaha lain juga ada. Jadi EPSDA ini saya lihat cukup potensial orangnya. Cukup berani dia. Ya kalau kita ingin lah bagaimana ada perubahan-perubahan. Artinya keberaniannya cukup menonjol. Dan dia mempunyai jaringan yang cukup kuat juga ke pusat. Kalau di mana kelebihannya, itulah tugas kita sebagai orang warga Sumatera Barat, tokoh-tokoh Sumatera Barat yang banyak ini, intelektual, pakar-pakar ekonomi segala macam kan bisa memberikan masukan. Berikan masukan, mana yang nggak melenceng-lenceng, kasih masukan dengan baik. Sebagai orang tua pemimpin Sumatera Barat itu memberikan saran-saran masukan itu tentu dengan cara-cara yang mempunyai etika. Saya rasa semua orang akan mau menerima, akan mau menerima itu. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, itu bincang-bincang kita dengan Bapak Yusman Kasim, Wakil Wali Kota periode 2004-2009, di mana bincang-bincang kita hari ini memang cukup luar biasa. Artinya dari head to head pilgub, memang dari berbagai persoalan kekinian Kota Sumatera Barat dibutuhkan pemimpin yang tegas, kuat dan berani. Ya Pak, ini mana tentu harapan kita Sumatera Barat semakin maju dan berkembang. Jika kita barangkali itu Bapak Ibu naik oto ke Padang Panjang, berputar jalan Pendesike, meneruah Balam Tigo Gayo, kok dirantang nemui panjang, elok dipuntan nanyo singke, ambil saja nampak gunung. Bodong Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.